Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih, Pak, telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk mendengarkan pandangan Bapak sebagai tokoh agama Protestan. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Oke. Menurut Bapak, apa sih arti kasih dalam ajaran agama Protestan yang bisa bikin hubungan antara agama Protestan dan juga agama Muslim menjadi lebih dekat? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Oke, kepada adik-adik dari mahasiswi Unisma 45, Universitas 45, perkenalkan saya Pendeta John Seven Manihuruk sebagai pimpinan jemaat di HKBP Papan Mas, Resort Duta Permai, Distrik 19 Bekasi, yang notabene berkedudukan di Kapling Kartika, RT 3, RW 3, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kehadiran adik-adik, saya sangat bersyukur pada sore hari ini bisa datang tanpa sungkan, tanpa ragu menghubungi saya setelah hari kemarin kita membuat sebuah perjanjian ya. Nah, jadi dengan kehadiran adik-adik semua di sini mahasiswi daripada Fakultas Ilmu Komunikasi, yaitu dari Universitas 45, saya bersyukur boleh menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Terlebih pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa arti kasih dalam pengajaran Protestan yang bisa bikin hubungan antara Protestan dan Muslim bisa jadi lebih dekat? Yang pertama, tentu kasih itu adalah perbuatan nyata. Ya, kasih itu hampir semua di seluruh makhluk ada, baik di agama manapun, baik di tradisi, ataupun di budaya, ataupun di adat, ataupun di setiap pribadi yang namanya kasih itu ada. Cuman terlihat kasih itu tidak nampak. Ya, apalagi bicara soal agama, cenderung kasih itu adalah eksklusif. Ya, hanya tertutup untuk sesama kaum, sesama golongan, ataupun sesama agama. Padahal kasih yang sesungguhnya, terlebih kasih Protestan ataupun kasih dari agama lain, itu adalah kasih yang bersifat universal. Ya, apalagi kalau pengajaran Kristen adalah kasih Kristus, kasih yang merelakan diri dan tanpa pamrih. Ya, seperti Kristus yang mati, berkorban, dia menebus dosa, seyogianya demikianlah orang Kristen mengasihi sesamanya tanpa memandang suku, agama, ras. Dan hubungan antara Protestan dan Muslim, saya yakin jikalau orang Kristen secara jati dirinya mengenal Kristus, dia harus mengasihi orang lain, apapun itu agamanya. Nggak harus Muslim, nggak harus sama Kristen, bahkan di luar kelompoknya ataupun di luar agamanya, siapapun itu memang sebagai ajaran Kristus kita mampu mengasihi orang lain. Begitulah yang bisa saya jawab, sehingga hubungan baik agama Protestan ataupun agama Kristen dengan agama Muslim bisa lebih dekat, lebih erat, karena kita yakin bahwa kasih itu tanpa memandang siapapun dia. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana pengalaman Bapak pada saat Bapak berbincang atau bekerja sama dengan teman-teman Muslim, dan apa yang paling berkesan? Ya, sebenarnya ketika kita mau memulai perbincangan, jangan dulu bicara soal agama. Ya, memang akan bicara soal agama itu akan bisa menimbulkan problematik. Berbincang aja sebagaimana kita manusia. Ya, bicara tentang kesibukan, bicara tentang dunia, bicara tentang nature, bicara tentang alam. Ya, demi mempererat hubungan, bicara soal agama sah-sah saja, tetapi kalaupun ini dibicarakan, saya pikir jangan sampai yang menimbulkan berbeda pendapat ataupun ego seperti itu. Tetapi ketika kita menjalin komunikasi ataupun kerja bareng ataupun saat ngobrol dengan yang teman-teman Muslim, maka tempatkan dirimu sebagai manusia, bukan sebagai yang beragama.
Ya, sebagai manusia, sebagai sesama itu jauh lebih penting daripada kita mengklaim kita sebagai beragama, tapi belum tentu kita bisa sebagai manusia. Itu yang saya lihat, dan memang saya di sini teman-teman Muslim juga meyakini hal yang sama. Kalau kita bicara melulu agama, kadang-kadang justru timbul stigma. Tapi ketika kita bicara soal human, soal humanity, kemanusiaan, bicara soal keakraban, apalagi bicara tentang kesatuan Indonesia, ya kita harus memang harus sama-sama berpikir ke depan bagaimana Indonesia bisa maju, bagaimana Indonesia bisa rukun, akur, tanpa ada labelisasi tentang agama di dalamnya. Tapi bicaralah tentang human, bicara tentang tujuan dan tujuan hidup kita seperti apa, menjadi berkat, menjadi damai sejahtera, menjadi menjadi pembawa kebaikan, kemaslahatan bagi banyak orang. Demikian. Gitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan ke yang selanjutnya, gimana sih Pak peran Bapak sebagai tokoh agama Protestan dalam meredam konflik dan mengajak orang-orang hidup damai, apalagi yang beda agama? Nah, sebagai tokoh agama, tentunya kita harus berkhotbah, menyampaikan hal yang benar, karena memang media kita adalah khotbah ataupun gereja. Dalam penyampaian khotbah, jangan pernah ada khotbah yang bersifatnya adalah anarki, ataupun khotbah yang sifatnya memburuk-burukkan. Jadi khotbah-khotbah kita, kemasan-khotbah kita, jangan khotbah yang memburuk-burukkan ataupun membuat stigma bahwa kita lebih benar dari orang lain. Tidak. Yang berbeda itu pasti ada. Pasti ada beda-beda. Tapi kita tidak menganggap perbedaan sebagai suatu kelemahan, tapi sebagai suatu kekuatan. Jadi sebagai tokoh agama di gereja, tentu yang kita ajarkan adalah tentang kasih, bukan tentang dendam, bukan tentang amarah, bukan tentang bagaimana kita menjadi musuh, tidak. Tapi kita adalah justru tempatkan dirimu sebagai pembawa berkat. Tempatkan dirimu sebagai pewarta kebenaran. Tempatkan dirimu sebagai pendatang damai sejahtera dimanapun kamu berada. Dan memang banyak firman Tuhan baik di Alkitab juga, baik PL, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, justru adalah cenderung kepada menempatkan dirimu sebagai berkat, ya, sebagai orang yang bisa mendatangkan damai sejahtera dimanapun berada. Nah, terhadap dengan agama-agama lain, supaya konflik itu reda ataupun konflik itu tidak berakar, tentu kita menjalin komunikasi dengan agama-agama lain baik sekitar di sini. Kita menjalin komunikasi ramah, supel, ya, menghormati agama-agama mereka. Kalau misalkan ada perayaan-perayaan seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun Maulid segala macam, ya tetap kita komunikasi, tetap kita mengucapkan silaturahmi ataupun mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri, merayakan hari raya Kurban, selamat berpuasa. Saya pikir percakapan-percakapan sederhana itu jauh lebih berharga daripada kita buat sebuah seminar, kita buat sebuah dialog, musyawarah di hotel-hotel. Itu tidak ada gunanya, padahal kita di aras bawah kita nggak saling mengenal. Jadi untuk mengurangi konflik, ya kita berteman, bersahabat, atau menjadi relasi atau menjadi kawan di tengah-tengah masyarakat. Itu sih saya pikir, supaya tidak ada konflik, supaya tidak ada pertentangan, tapi kita bisa menjadi sahabat bagi teman-teman semuanya. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, gimana pendidikan agama Protestan bisa bantu mengurangi prasangka negatif antar umat Protestan dengan umat yang lain? Ya, dalam pengajaran agama, Pak pendidikan agama Kristen Protestan, tidak ada kurikulum ataupun tidak ada teori yang mengatakan bahwa kita bermusuhan. Tidak ada. Ya, dan tidak pernah saya baca suatu buku Pak pendidikan agama Kristen mulai dari SD, SLTB, SLTA, ataupun di gereja sendiri yang merupakan materi untuk mengatakan kita bermusuhan. Tapi untuk mengatakan bahwa kita punya perbedaan pasti, ya, perbedaan agama, dan negara kita mengakui ada 5 agama atau 6 agama dengan Konghucu. Itu jelas, itu benar. Tetapi kalau dikatakan bahwa kita saling punya permusuhan, ataupun kita wajib membenci, ataupun kita harus menghindar dari teman-teman agama lain, itu tidak ada satupun poin ajaran dari agama Kristen. Tidak ada bicara tentang pertentangan ataupun tentang
memunculkan prasangka-prasangka buruk seperti itu. Ya, kebencian-kebencian tidak ada. Jadi memang pendidikan agama Kristen secara teori berisikan pengajaran-pengajaran kasih, secara praktek juga berisikan pengajaran-pengajaran kasih. Jadi saya pikir untuk kalimat ini bisa kita perbaiki bahwa memang tidak ada teori ataupun materi dalam bahan ajar pendidikan agama, baik secara institusi sekolah atau juga institusi gereja. Gereja juga punya sekolah minggu untuk anak SD atau SLTP. Juga kita punya katekisasi CD namanya. Katekisasi itu pengajaran. Jadi CD itu sempurna. Jadi seseorang anak yang belajar nanti dia mendapatkan kesempurnaan dalam pengajaran tersebut. Namanya katekisasi CD. Ini untuk anak remaja umur 15 sampai 17 tahun atau SLTP sampai SLTA. Jadi ketika dia udah lolos dalam pengajaran CD, akan nanti dia peneguhan CD namanya. Ya, kalau pernah lihat nanti ada peneguhan CD. Jadi dia sudah menjadi jemaat yang penuh di tengah-tengah gereja. Kalau dia masih di bawah belasan belia, dia dianggap masih jemaat anak-anak. Ya, jadi di pelajaran katekisasi CD pun juga kita tidak pernah bersinggung dengan agama-agama lain secara negatif, tapi kita menghargai. Bahkan saya juga pernah sama seperti ini, saya suruh anak-anak juga survei, wawancara tetanggamu, wawancara ke masjid, ke praktek masjid. Kita suruh mereka untuk sama seperti ini, bicara tentang dialog, bicara tentang pengajaran-pengajaran di masjid, di musola. Kita suruh juga mereka untuk memahami ajaran-ajaran agama lain, baik juga ke kelenteng, ke vihara, ke tempat-tempat ibadah lainnya. Jadi kita juga mengajarkan anak-anak menghormati dan menghargai orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai apa saja nih yang ada di Kristen Protestan menurut Bapak yang pas banget buat jadi obrolan positif bagi umat Muslim gitu, sesama umat? Ya pokoknya buat obrolan positif sama umat Muslim tuh apa menurut Bapak nilai-nilainya? Nilai-nilai yang bisa menghubungkan ya nilai kasih tadi, persaudaraan. Dari kita secara Indonesia kan warga Indonesia, apa yang kita ribet-ribetin hal-hal demikian? Kita mikir Indonesia bagaimana maju seperti Cina aja udah bingung kita, ya kan? Jadi boro-boro kita bicara soal masalah agama, dogma gini, ya kita lihat aja Cina yang begitu gencarnya. Luar biasa, kebetulan juga sering scroll tentang Cina, ya luar biasa gitu ya. Bisa bikin jalan di bawah laut. Jadi kalau kita bicara hanya soal perdebatan dogma, perdebatan agama, kita bukan maju-maju, kita malah mundur. Jadi kita bicara ke depan seperti apa sih Indonesia ini, mau seperti apa, Bekasi ini, seperti apa sih Indonesia ini. Itu aja kalau kita berdiskusikan bersama-sama udah panjang, udah habis energi kita. Nah ini kita pikirkan bagaimana mengurangin anak-anak yang saya miris itu kan, anak-anak SD aja udah dibikin pungli di luaran gitu kan. Itu aja dipikirin udah habis energi memikirkan itu gitu loh. Ya supaya semua anak-anak Jawa Barat bisa sekolah, bisa berpendidikan, apalagi pendidikan Jawa Barat mungkin nggak tahu ya gimana ya. Mungkin ada teman-teman yang neliti apakah rate-nya di atas ataupun di bawah, saya nggak ngerti. Itu saya pikir ngobrol-ngobrol positif seperti itulah yang mau kita bangun secara bersama. Yuk mari kita bangun peradaban, mari kita bangun adat yang lebih baik. Jadi kita lepaskan dulu atribut agama, tapi mari kita bangun masa depan yang lebih baik seperti itu. Itu sih saya yakin kalau kita lakukan bersama-sama akan mengurangi perbedaan tadi. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, kan di tengah perbedaan yang kadang tuh bikin ribet ya Pak. Nah, gimana cara Bapak ngajak umat Kristen Protestan untuk terus jalin komunikasi dan dialog sama umat Muslim? Nah, saya tadi bilang di awal, di pertanyaan sebelumnya, untuk membangun komunikasi seperti biasa aja kita. Ada tetangga kita, ada selamatan, kita hadirin, kasih selamat, nanti mereka Idul Fitri, selamat Idul Fitri ya Bu, ya ada makan-makannya kita makan gitu kan. Ataupun misalkan ada tukar-tukar biasanya kalau di beberapa daerah kan ada Idul Fitri dia kasih makan ke sini nih. Nanti kalau Natalan udah kasih ini gitu loh. Saling change kado atau saling makanan. Nah, saya pikir
tahap-tahapan begitu aja sih dibangun untuk tingkat bawah. Terkadang kan yang paling polemik tingkat atas yang menggodok-godok, yang mengobok-obok. Di bawah sebenarnya udah aman, tapi tiba-tiba di ranah pemimpin-pemimpin agama yang kadang sotoy juga begitu kan. Kita udah aman tapi mereka bangkitkan amarah, jadi di bawah digiring untuk melakukan kebencian. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau kita di bawah ini fine-fine aja, sekeras apapun ajaran-ajaran agama yang mengajarkan kita tentang yang hal-hal yang berbeda, saya pikir kita bisa halau gitu loh. Nah jadi kita dari yang kadang-kadang ribet tadi, kalau kita hanya bikinnya santai, nggak ribet gitu loh. Ya tapi kalaupun misalkan butuh, kalau ada suatu kejadian yang chaos, kemudian ada suatu pertentangan yang harus dibawa ke sebuah mimbar seperti dialog, ya kita siap juga untuk bicara secara dialog antar beragama, baik di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan bahkan di tingkat provinsi. Ada sih beberapa kota, beberapa kecamatan, beberapa daerah yang melakukan hal itu secara rutin. Jadi tiap tahun dikumpulin oleh Kamtibmas, dikumpulin oleh kelurahan, dikumpulin oleh kecamatan, dikumpulin oleh Pemda. Apalagi biasanya kan nanti ketahuan ya. Ya kan ada anggaran nih. Nih ada anggaran nih, dibikin nih. Biasanya kadang kita udah mulai deh anggaran-anggaran silaturahmi lah ataupun pembuka agama lah dibikin, yaitu jadi ya di situ kita boleh berbicara secara aras nasional ataupun aras daerah. Tapi kan itu kan kadang-kadang kan hanya cenderung di meja seminar ataupun di meja dialog, kadang-kadang tidak membumi gitu loh. Nah sekarang supaya dia membumi di antara beda-beda yang ribet tersebut, ya kita ajak umat kita ya saling silaturahmi. Kalau ada dia yang misalnya meninggal, udah datangin meninggalnya, kasih belasungkawa gitu kan, atau kasih uangmu, kau apain dia, kau urusin dia gitu kan. Apalagi kalau tahu dia misalnya ekonomi lemah, apa yang bisa kau lakukan, kau tumbangkan kek. Air minum berapa dus kau sumbangin. Misalkan apa aja yang penting bagi mereka, halaman rumahmu kau bikin jadi tempat pernaungan tamu-tamu. Saya pernah begitu. Sedangkan Kristen saja susah kasih halamannya buat kasih kursi untuk orang numpang karena saking padatnya rumah gitu loh. Karena kita nih, ini sesama Kristen aja nih nggak mau nih kasih rumahnya terbuka. Ini dikunci juga rumahnya, padahal rumahnya lumayan punya halaman yang luas gitu kan. Buat halaman dia, gerbangnya dibuka, orang tinggal di halamannya untuk sekian menit aja berteduh gitu kan. Ada aja yang memang sengaja kunci pagar rumahnya, nggak mau pagar rumahnya itu dimasukin orang. Walaupun kita tahu, kok bertetangga begitu ya, sama-sama Kristen ya, lagi sama-sama orang Batak lagi, kok gitu nggak mau ya. Nah itu aja terjadi nih, ya kan, selama Kristen sama orang Batak juga nggak peduli gitu loh. Nah apalagi orang yang berbeda agama, maka kita ajarkan ya kalau memang kau punya halaman rumah yang luas, ketika ada kejadian duka maupun suka, ya sudah silakan rumahmu dipakai sebagai tempat berteduh untuk keluarga-keluarga yang datang. Misalkan kan nggak selamanya mati kan, paling 2-3 hari dikuburin tuh, ya udah selesai gitu kan. Masa itu nggak bisa kita kasih kesempatan orang lain ketika apalagi berduka nih, itu kan nggak bilang-bilang berduka kan. Iya, nah itu sih yang kita harapin. Jadi dengan adanya apalagi kalau RT RW aktif ya, membuat sebuah pertemuan RT ini ataupun gang ini ataupun jalan ini bikin kayak pertemuan atau arisan ya, istilah arisan gang ini, arisan jalan ini, saya pikir tuh bagus. Beda ada arisan gang, ada arisan jalan atau ada arisan RT, sekali sebulan makan bareng di jalanan itu. Mempererat, jadi saling kenalan, oh Pak Anu nanti mau hajatan, ya udah kami siap deh, kasih tenaga untuk ngangkat-ngangkat, bikin tenda, bikin ini. Nah, saya pikir dengan begitu aja semuanya udah nggak ada persoalan di tingkat RT RW seperti itu. Nah itu tadi, itu yang saya bilang tadi, sebenarnya di atas bawah itu yang paling penting. Gitu. Kalau udah kuat di situ, mau apapun kata yang di atas yang bertentangan dengan kepersaudaraan itu kan bisa dihalau gitu loh. Ya, dengan dihalau. Apalagi kalau ada serangan budaya dari luar yang merusak keintiman persaudaraan tadi, ngapain kita harus ikut-ikutan luar sadar, kita tenang kok di sini, apain kita harus menerima pandangan dari luar sehingga kita rusak ataupun menjadi berantakan di sini. Saya pikir itu juga ada rasa kepedulian di lingkungan, di RT, di RW, sehingga apapun ajaran-ajaran yang masuk mau
merasuki atau merusak persaudaraan di situ sudah tidak mempan lagi gitu loh. Karena apa? Karena kita udah merasa bersaudara di RT-nya, di RW-nya, di gangnya ataupun di jalannya seperti itu. Itu yang boleh saya utarakan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, Bapak pernah nggak sih dengar stereotip yang cukup bikin salah paham antara Protestan dan Muslim? Gimana cara mengatasinya menurut Bapak? Nah, ada beberapa hal mungkin yang bisa menjadi stereotip seperti itu ya. Misalkan kawin agama, beda agama itu kan juga menjadi sebuah stereotip. Apalagi memang masing-masing ajaran agama nggak membolehkan. Yang Kristen nggak membolehkan, yang Muslim juga ataupun yang Islam juga nggak membolehkan. Nah, sering sekali stereotip beda agama ini melebar kemana-mana. Ya, baik melebar ke hukum, baik melebar ke budaya, baik melebar ke tetangga. Jadi kita yang punya persoalan-persoalan beda agama dalam hal pernikahan, ujungnya kalau nggak siap berterima, ya melebar lah, bisa nanti diusut ke hukum. Itu harus penjarakan itu karena dia udah melahirkan anakku, membawa anakku ke sana. Ya hal itu juga anakmu yang duluan merusak anakku katanya. Kalau enggak anakmu akan saya penjarakan karena dia udah menodai merusak anakku dulu katanya. Jadi memang stereotip seperti itu memang bisa muncul seperti apalagi memang karena pernikahan beda agama ya. Karena nggak semua juga, jujur kami juga orang Batak ataupun gereja ini juga pantang begitu, nggak boleh. Makanya ya kalau boleh salah satu harus masuk ke agama kita, itu wajib login gitu kan. Iya, bukan maksudnya yang dari luar Kristen harus login dulu, yang sono juga harus login juga kan gitu kan. Nah ketika masing-masing begitu kan tidak ada yang mengalah, ujungnya terjadilah chaos, terjadi persoalan. Nah seperti itu ada ya, ketika perbedaan membuat kita kemudian bertentangan ya. Untuk stereotip ajaran, saya pikir di tingkat kita, untuk gereja kita sudah termasuk tinggi toleransinya. Jadi apapun ajaran, apapun tradisi, misalkan masalah pantang makanan, misalkan pantang berjumpa dengan yang bukan muhrim ataupun macam muhrim atau muhrim ya, untuk cowok-cewek ya, muhrim, kita udah terima itu misalkan ya. Artinya kita tidak terlalu persoalkan. Kalau misalkan tidak bisa bertemu antara yang bukan pasangannya, kita udah hormati. Ataupun misalkan stereotip karena agama Muslim pantang makanan seperti B2 ya, kita sudah paham dan kita nggak mau menodai orang lain nih makan ini, padahal tahu ini kita nggak bisa, kita nggak melakukannya. Udah tinggi lah tingkat toleransi kita. Dia kita hargai sebagai Muslim, maka kalau ada makanan B2 kita singkirkan atau nggak dimasak lah. Kita nggak mempersiapkan itu. Oh, tamu kita mau datang dari sana, ya udah kita simpan. Nggak kita diam-diamin. Oh ini daging sapi, lalu kita makan dia, kita jebak. Enggak itu mah. Jadi nggak kita jebak. Jadi ya hal-hal begitu kan memang menjadi stereotip bagi kita. Tapi kita harus dewasa secara beragama juga harus dewasa. Menjunjung perbedaan sehingga stereotip tadi tidak bikin kita malah menjadi bermusuhan ataupun bertentangan seperti itu. Juga beda bahasa juga atau beda budaya, beda tradisi. Kalau karena ini adalah HKBP Gereja Batak kesukuan, budaya kan cukup tinggi. Ya, jadi budaya Batak cukup tinggi. Jadi kita juga kalaupun ada orang di luar Batak, ya kita siap menghargai budaya mereka. Gitu ya, walaupun memang ada juga keegoan agama ataupun keegoan budaya kita, di luar budaya kita itu kayaknya nggak pas. Jadi kalau ada orang yang login ke kita, tanda kutip kita paksain harus menjadi sama kayak kita gitu loh. Contohnya nih mbak misalnya dari suku Sunda misalkan, kita harus paksa dia punya marga nih. Nah, kita kasih marga dia nih. Misalkan jadi boru Simanjuntak atau jadi boru Pohan atau jadi boru Sihaan gitu kan, kita paksain nih biar sama dengan kita kayak orang Batak. Itulah kalaupun dianggap stereotip boleh-boleh aja, tapi itu adalah karena bagian dari budaya ya. Jadi karena budaya kita supaya terjalin dengan kuat, makanya dikasih marga dulu biar dihargai. Kalau nggak dikasih marga, kamu nggak ada harga gitu loh, kamu nggak dihargain gitu. Jadi
stereotip seperti itu mungkin bisa menjadi apa ya, persoalan. Aku nggak mau menjadi marga, aku tetap aja menjadi diriku sendiri. Nah, gitu kan bisa jadi persoalan. Berarti kalau Kristen berarti orang Batak, Pak? Enggak. Enggak juga. Oh, gue terbalik mungkin ya. Kalau Batak jadi Kristen, enggak juga. Pohan, Pasar Ibu, Nasution, banyak yang Muslim. Iya, banyak. Pilah. Banyak yang Muslim toh, enggak semua orang Batak menjadi Kristen, tidak. Ya. Berarti kalau Protestan sama Katolik itu nggak boleh? Iya, Hmm? iya ada tentangannya kayaknya. Dari Katolik itu nggak boleh nikah. Boleh, tapi masih harus login juga. Iya, Oh, berarti itu ya salah sepindah. Harus pindah juga. Iya. Itu beda ajaran apa? Beda dogma. Beda. Beda dogma. Satu Tuhan beda ajaran. Kayak kita aja yang mau sama ayo. Jadi kalau mereka ke kita harus login dulu Protestan. Kalau kita ke mereka harus login dulu Katolik. Tapi dalam perjalanan yang saya ikutin nggak mudah menjadi Katolik. Yang paling mudah menjadi Protestan. Jadi kalau Katolik atau kalau Muslim mau jadi Protestan lebih gampang daripada Protestan ataupun yang non Katolik. Jadi Katolik itu susah. Kenapa nih, Pak? Mereka ketat. Oh, kata Nggak menerima sembarangan. Harus mengikuti prosedural, panjang proseduralnya, bisa sampai belasan tahun. Gitu. harus di apa tuh baptis kok? Maksudnya kalau Baptis itu cepat, iya, maksudnya- tapi menjadi jemaat Katolik itu lambat. Kalau hanya sekadar baptis boleh cepat, 6 bulan boleh. Tapi menjadi jemaat Katolik itu nggak mudah. Itu loh. prosesnya panjang. Panjang dan bisa saja sampai dia nikah dua agama, tapi tetap aja dia nggak menjadi Katolik. Tapi menjadi Protestan cukup mudah. Itu dia agak bedanya dengan dengan Katolik. Jadi menjadi Katolik itu memang agak susah. Bahkan mereka sendiri mengakuin itu. Nggak mudah menjadi jemaat Katolik. Gitu. Nah kalau kita menjadi Protestan mudah. Tapi mudah juga keluar. Mudah juga keluar. Gitu. Kalau mereka, ya saya nggak tahu ya. Tapi kelihatannya mereka susah juga keluar. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya Bapak, menurut Bapak peran anak muda lintas agama kayak kita ini penting nggak dalam bikin suasana yang toleransi dan damai? Ya, bicara anak muda, bicara generasi muda, anak muda agama kayak kita, tentu penting ya perlapan ya. Cuma saya nggak tahu, ada wadah nggak di masyarakat untuk antar lintas pemuda, itu yang pertanyaannya. Kalau mungkin di mahasiswa kan, di kampus kan ada wadahnya, misalkan ya, satu kelas bisa bikin kayak wadah anak mapala, ataupun ada UKM, jadi ada wadahnya. Kalau dia bicara soal pemuda lintas agama di masyarakat, saya nggak tahu di mana tempatnya, karena kita punya juga kayak semacam persekutuan gereja Indonesia untuk pemuda aja juga nggak lancar juga, nggak bisa ketemu gitu loh. Hanya untuk kita anggota persekutuan gereja Indonesia nggak ketemu dia. Jadi kalau bicara soal di masyarakat, apalagi di Indonesia ini, saya lihat masih kurang pertemuan antar lintas agama untuk anak-anak muda. Jadi wadahnya nggak ada, kecuali media kampus ya, ada mungkin wadahnya. Contohnya saya bilang ada UKM-nya jadi wadah untuk lintas agama pemuda. Ada mungkin kayak kegiatan ekstrakurikulernya, apakah pencaksilat misalkan, adakah mahasiswa pencinta alam, ataukah mahasiswa kelompok-kelompok seni, tari segala macam, ada wadahnya. Tapi untuk di tingkat sama di gereja itu agak susah dengan masyarakat. Jadi kita hanya bisa bertemu dengan sesama label kita saja. Itu ada. Contohnya gereja Protestan labelnya bisa bertemu, tapi kita bicara soal udah beda merek susah. Ya untuk itu memang agak kalau dibilang penting ya, para anak muda penting. Tapi dalam hal pertemuan yang bersifat baik formal ataupun informal, kita masih pengen melihat di mana wadahnya seperti itu. Kecuali saya ulangi lagi di lingkungan wadah kampus, gitu. Nggak tahu di Indonesia ada anak Kristennya juga. Ada anak Kristennya juga, sedikit. Iya, makanya kalau di Medan kan Muhammadiyah kan banyak orang Kristennya juga. Kemarin yang pernah viral 2024 juara yang kumlatnya anak Kristen yang disuruh untuk
menyatakan sambutan itu kalau nggak salah di wisuda Muhammadiyah yang UMSU Muhammadiyah Sumatera Utara itu yang dimajuin untuk kata sambutan dari mahasiswa orang Kristen. Di UKI juga banyak yang Islam. Iya di UI juga gitu banyak kan Muslim. Di Medan juga banyak di Siantar sama di Medan gitu kan. Di Muhammadiyah banyak Kristennya. di Medan banyak Muslimnya gitu loh. Jadi nah saya pikir di wadah-wadah kampus malah lebih enak untuk bicara soal peran pemuda. Hasil kayak kalian lah disitulah wadah yang paling tepat. Tapi kalau bicara di masyarakat, ternyata di wadahnya itu tidak ada. Karang Taruna katanya nggak ada tuh Karang Taruna itu. Walaupun ada Karang Taruna kan, nah, apa kerjanya nggak ngerti kita Karang Tarunanya. Yang tahu aja ketika ada hajatan minta duit doang gitu. Itu doang hajatannya. Iya, minta duit aja. Kami dari Karang Taruna ini lakukan ini. Cepat minta duit. Cepat minta duitnya gitu. Tapi kita lihat perannya nggak ada gitu loh. Jadi kita memang butuh wadah untuk itu di tengah masyarakat. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak buat generasi muda khususnya mahasiswa supaya hubungan antara agama ini bisa makin baik ke depannya? Ya khususnya untuk mahasiswa ya ditingkatkanlah apa tadi organisasi-organisasi yang memang mempererat. Saya katakan tadi ada beberapa UKM unit kegiatan mahasiswa ya. Ataupun misalkan organisasi yang bersifat ekstrakurikuler ataupun yang lain-lain itu ditingkatkan untuk lingkungan mahasiswa. Ya memang di gereja sebenarnya saya katakan tadi ulang lagi tidak ada ajaran yang bersifat mendiskreditkan ataupun memojokkan ataupun membilang ini salah ataupun ini tidak benar. Tapi secara dogmatik kita mengatakan ya agama kita mengajarkan kebenaran, mengajarkan jalan, mengajarkan keselamatan. Tapi dengan demikian kita bukan berarti di agama lain tidak ada hal itu. Nah, itu kan. Tapi yang kita mau bahas tentang kita. Ya, tentang kita dulu deh kita bahas deh tentang sana ya nanti ada cerita seperti itu. Nah, kayak kampus-kampus teologi juga ada beberapa kampus-kampus teologi yang mendatangkan guru agama Islamnya ya langsung dari pihak haji misalkan atau dosen dari pihak IAIN seperti itu. Kan dari STT Sekolah Tinggi Teologi juga kan ada agama Islamnya. Itu bisa sampai 8 SKS itu sampai atau habis. Mulai dari pengantar agama, kemudian teologi Islam, kemudian juga pendidikan agama Islamnya itu kan ada sekitar 6 sampai 8 SKS itu. Biasanya tuh dia diundang harus dari pihak IAIN lah, guru agama lah dari yang Muslim untuk hadir mengajar. Harus seperti itu, tapi banyak yang karena masalah biaya ujungnya yang ngajar bukan yang Muslimnya karena masalah biaya nih. Nanti saya kasih honornya berapa lagi nih. Nah kalau dari sini gurunya kan honornya kan bisa dipangkas nih, ya kan, jadi pangkas honornya. Nah jadi padahal sebenarnya harus dari yang memang berakar dari Islam harusnya mengajarkan tentang Islam, gitu loh. Itulah untuk lingkungan kampus seperti itu ya. Jadi ya di teologi yang udah moderat juga memang harus demikian, mengundang tokoh-tokoh agama, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, apalagi misalkan dosen-dosennya IAIN ataupun dosen-dosennya yang punya capability tentang agama, tentang dialog itu diundang untuk misalkan kuliah umum juga ataupun kuliah akhir semester atau bagaimana. Itulah untuk lingkungan kampus. Dan dengan demikian anak-anak muda di kampus juga punya wawasan untuk melihat kita ternyata lingkungan akademis nggak boleh kita samakan dengan lingkungan lain seperti itu. Jadi adalah kemoderat mahasiswanya. Ya, jadi untuk lingkungan mahasiswa sendiri apa yang bisa dibuat itu tadi. Ya marilah kita sama-sama mendukung baik di ekskul-ekskulnya ataupun di UKM-UKM-nya. Seperti itu. Mungkin kalau boleh kasih pesan singkat buat kami para mahasiswa Muslim soal pentingnya hidup rukun beda agama. Kira-kira yang mau Bapak bilang? Iya, untuk teman-teman, kawan-kawan di sini adik-adik yang dari mahasiswi Muslim ataupun Unisma, tentu kita harus yakin bahwa kita adalah bersaudara. Ya. Kita bukan siapa-siapa, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Persoalan agama kan artinya kan tidak kacau balau kan? Tidak agama kacau balau. Jadi sebenarnya agama bukan mengajarkan kekacaubalauan, tapi mengajarkan kedamaian, kerukunan. Nah, dengan demikian, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa-mahasiswi Muslim dan juga mahasiswa-mahasiswi yang Kristen ataupun agama-agama lainnya harus mengingat
bahwa kita itu beragama bukan berarti kita melupakan bertuhan, ya, atau menjadi manusia. Jadi jangan gara-gara kita beragama kita lupa menjadi manusia. Ya, tapi ingatlah bahwa ketika kita manusia, di situ kita udah menjadi orang yang beragama. Tapi belum tentu orang yang beragama bisa menjadi orang yang menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi ya ketika kamu sudah menjadi manusia yang menghargai nilai-nilai, agamamu pun juga akan terikat dengan hal itu. Tapi ketika agama kita anggap sebagai salah satu yang paling tinggi, tapi kita lupa kita mempunyai diri sebagai manusia, atau kita lupa bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, ya ujungnya tidak akan ketemu. Jadi kembali saya katakan, saya minta kepada teman-teman di sini untuk menjaga hidup rukun, ya tetaplah saling menghargai, menghormati dan mengasihi dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Demikian keterangan. Kalau ada kata-kata yang salah boleh dimaafkan, nanti boleh di-cut lah sesuai dengan kepentingannya. Dan ada lagi nggak, Pak? Iya, Sekali lagi. boleh. Nah, ini kan gereja HKBP ya, Pak. Ini tuh kan saya tuh punya cerita tentang itu, tahu dari idol lokal. Nah, ID lokal. Idol lokal, idol di Indonesia gitu. Oh, idol lokal. Dia tuh lagi keluar kota di hari Minggu. Nah, dia tuh pengen beribadah. Nah, tapi di kotanya itu tuh nggak ada gereja HKBP. Nah, temennya itu Tiberias Katolik. Nah, iya itu kan ajarannya beda. Katanya dia tuh udah diajakin, tapi dia nggak mau karena HKBP sama gereja Kristen Katolik itu beda, karena HKBP itu penyampaiannya pakai bahasa Batak. Itu bener, Pak? Apa emang? Iya, karena HKBP adalah Huria Kristen Batak Protestan. Jadi penyampaiannya bahasa Batak betul, tapi kita selalu imbangin dengan bahasa Indonesia. Misalkan ada 2 ibadah, kita kan punya beberapa ibadah. Misalkan ada ibadah jam 8, ibadah jam 10. Kalau di sini ibadah jam 7, ibadah jam 10. Nah, ibadah jam 7 adalah untuk berbahasa Indonesia, ibadah jam 10 adalah untuk berbahasa Batak. Jadi hampir semua KBP di sini mempunyai 2 bahasa, Batak dan Indonesia. Bahkan kadang-kadang misalkan ada 5 kali ibadah, Bataknya cuma 2. Indonesia cuma 3 gitu. Nah, karena banyak udah tidak mengerti lagi bahasa daerah. Udah taunya bahasa lugue gitu kan. Bahasa Bekasi gitu kan. Bahasa gaul. Jadi kalau dibilang persoalan bahasa sih, saya pikir bukan menjadi halangan ya untuk ibadah gitu ya. Memang betul kita menggunakan bahasa Batak, tapi juga kita mempunyai bahasa Indonesia untuk ibadahnya. Nah, mungkin tadi yang tidak mau ke gereja Katolik, ya mungkin karena dia lebih paham liturginya. Iya, karena katanya ajarannya tuh juga beda. Benar, liturginya itu juga beda. Iya. Ya, jadi ritus-ritusnya, ritual-ritualnya itu kan ada. Jadi kalau kita masuk ke Katolik kita akan bingung. Karena sejak dari pintu dia udah ada ritualnya. Misalkan dia ngambil air, lalu dia misalkan dikasih di keningnya, lalu dia ucapkan doa. Lalu ketika dia duduk, nanti dia duduknya bukan langsung begini, tapi dia nanti kayak bersila. Nanti ada juga doa-doanya. Nah, kalau kita bukan Katolik masuk ke situ, kita akan kelihatan canggung. Karena kita tidak mengikuti tradisi mereka. Kalau kita Protestan duduk diam dengar udah. Tidak ada liturgi ritual-ritualnya. Kalau mereka dari pintu udah ada ritualnya. Kadang nanti air, nanti dia misalkan tadi disiram di sininya. Atau kemudian nanti dia duduk, bukan langsung duduk begini, tapi dia duduk bersila dulu, berdoa dulu nanti kemudian duduk. Nanti juga ada ritual-ritualnya, doa-doanya yang berbeda dengan doa-doa Protestan. Jadi mungkin bagi yang jarang ke gereja Katolik ya kan pasti akan kagok nih, akan bingung nih, aduh gimana nih, apalagi lagu-lagunya beda. Iya, lagu-lagunya juga beda, walaupun Alkitab sama. Alkitabnya sama, hanya ritual-ritual dan nyanyi-nyanyiannya beda seperti itu. Iya. Dan perlu diketahui Protestan itu kan banyak Protestannya, alirannya banyak. Katolik bisa dibilang banyak, tapi bisa dibilang enggak juga. Mereka satu sebenarnya, cuman bicara soal skisma gereja kan dari 1050-an gereja kan udah pecah.
ada skisma namanya. Jadi ada gereja Eropa Timur, ada gereja Barat, ada gereja Timur. Barat berpusat di Roma, Timur berpusat di Yunani. Nah, tahun 1500-an Katolik pecah lagi, muncul Protestan. Protestan berkembang, beranak-anak pinak lagi. Ada Protestan aliran ini, ada Protestan aliran ini. Kemudian 1900-an ada aliran Pentakosta. Lagi tahun 1900 akhir ada muncul karismatik. Ada muncul lagi aliran-aliran baru. Jadi semakin berkembang semakin banyak modifikasinya, perubahannya gitu. Jadi HKBP dengan gereja Tiberias juga ada beda. Tiberias kayak di Betos, Iya. nah, itu udah beda juga. Ajarannya juga udah beda, nyanyiannya udah beda, seperti itu. Jadi ya, apalagi lari ke Katolik, apalagi nanti lari ke Yunani, makin beda lagi. Makin bingung kita. Kalau dalam lari ke Katolik juga bingung, lari ke Yunani juga udah ortodoks, namanya ortodoks Yunani ataupun ortodoks Syria, itu udah bingung kita. Jadi Protestan juga ada macam-macam, ada yang bersifat, ada namanya aliran ini, aliran ini, tapi semuanya itu satu Alkitab semuanya. Cuma cara pandang kita tentang Alkitab beda-beda. Muncullah aliran-aliran dalam gereja-gereja Protestan. Gitu. Tambah lagi budaya-budaya. Iya. Budaya Jawa, berdiri gereja Kristen Jawa. Ada gereja Kristen Jawa Wetan. Pasundan, ada gereja Kristen Pasundan. Ada Kristen nanti Toraja, ada Kristen Papua, ada Kristen Bali, nanti susun budaya. Ada gereja kayak HKBP, ada Simalungun, untuk Simalungun, ada Karo, ada Pakpak, ada Mandailing. Nah, jadi beda-beda. Jadi gereja plus budaya ada yang kombinasi. Gitu. Jadi bisa berbeda semuanya. Demikian. Kaya dengan aliran-aliran gereja. Seperti itu. Ragamnya. Oke, demikian yang boleh saya jawab. Lebih kurang boleh dimaafkan. Terima kasih. Cukup sampai di sini aja pertanyaannya. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan pemikiran yang telah Bapak berikan kepada kami. Diskusi ini sangat penting bagi kami sebagai mahasiswa dan kami berharap bisa menerapkan nilai-nilai yang telah Bapak sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Semoga wawancara ini dan percakapan ini menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara umat beragama. Kami berharap bisa terus berkomunikasi dan belajar satu sama lain, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Salam buat dosennya juga yang telah mengampu ini, yang telah memberikan tugas riset. Salam sama Pak dosennya, ini mata kuliah PKN ya. Iya. Ya, salam sama dosennya dari saya Pendeta John. Bahwa beliau berpikiran yang lebih nasionalis, berpikir lebih moderat, dan juga kalian juga semuanya sudah berani datang ke sini, apalagi di lingkungan Batak dan juga lingkungan banyak anjingnya.